Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal a'idinal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat para alim, para sesepuh dan tokoh masyarakat, para jamaah rutin salat subuh dan kajian coffee morning Masjid Raya Telaga Kahuripan. Dan tak lupa adik-adik, anak-anakku semuanya yang pagi hari ini juga turut hadir, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sesepuh, banyak tokoh, ada Pak Harun, Pak Peno, Pak Asmuni nggak hadir pagi hari ini, Pak Syamsul, dan juga para sesepuh kita yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hadir para pengurus masjid, para aktivis, ada ketua takmir kita Ustadz Imam, Pak Jalu, Ustadz Haris, ada Pak Aziz dan juga yang lainnya, para donatur, alhamdulillah, Pak Haji Cecep dan lain-lain, dan kita semuanya yang saya juga sudah lama tidak ketemu. Ada Pak Yudi, pilot Pelita Air, yang hadir pada pagi hari ini karena lama sudah nggak ketemu Pak Yudi. Para hadirin hadirat semuanya yang mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Mengawali majelis kita di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas begitu melimpah, atas begitu banyak nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang selalu mengawal hati kita, yang selalu memotivasi diri kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di saat kita sakit maupun sehat, baik di saat kita susah maupun bahagia, baik di saat kita sedang sendirian maupun di tengah banyak orang. Nikmat iman dan Islamlah yang senantiasa menjaga diri kita untuk istiqomah melakukan ketaatan. Termasuk juga kemampuan kita di pagi hari ini. Tadi malam gerimis, tadi malam hujan, kemudian pagi-pagi dingin, tetapi kita masih sanggup melangkahkan kaki kita. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang bawa mobil dari Ganesha, dari BIP. Pak Zainal tetangga saya bawa motor. Itu butuh perjuangan, itu butuh tekad yang kuat, dan itu akan terasa mudah dan ringan karena iman yang ada di dalam hati kita semuanya.
Karena itu, marilah nikmat iman dan Islam ini senantiasa kita jaga, senantiasa kita rawat. Salah satunya adalah kita dengan berkumpul orang-orang baik, orang-orang soleh di tempat yang mulia seperti pada pagi hari ini. Nikmat panjang umur dan kesehatan, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Bagi yang mudik kemarin bisa ketemu dengan ayah dan ibunya, kakak, adik, karib, kerabat, teman-teman dulu sepermainan di waktu kecil. Karena kita sehat, karena kita panjang umur. Bagi teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah mendahului kita, tidak bisa melakukan yang seperti itu. Kita masih bisa menggendong anak kita. Kita masih bisa bersilaturahim ditemani oleh istri kita. Kita masih berkumpul dengan teman-teman kita. Sementara saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah di dalam kuburnya, mereka tidak bisa melakukan seperti apa yang masih bisa kita lakukan. Sehingga ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan dengan menjaga pola pikir, menjaga pola makan, dengan berolahraga dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, sang teladan, Nabi dan Rasul akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya termasuk kita semuanya yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh meneladani, mempelajari dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya memasuki tema di pagi hari ini, menghindari turbulensi iman pasca Ramadan, saya kembali ingin meneguhkan kesadaran kita semuanya untuk mensyukuri setiap proses, setiap tahapan yang sudah mampu kita lakukan hingga detik ini. Dulu kita lemah, tenaga kita lemah, kemudian hari demi hari mulai kuat, bahkan mungkin berada pada puncak kekuatannya. Kemudian hari demi hari mulai melemah lagi, mulai melemah lagi. Dulu pandangan mata kita lemah, bahkan kita tidak bisa melihat. Ketika kita pertama keluar dari rahim sang bunda kita, tidak bisa melihat, dan kemudian kita mulai belajar membuka mata, melihat apa-apa yang ada di sekeliling kita. Hari demi hari kemudian pandangan kita tajam, pandangan kita kuat, dan kemudian kembali lagi hari demi hari pandangan mata kita mulai melemah dan melemah. Jangan heran yang dulu tidak berkacamata kemudian berkacamata, yang dulu melihat pemandangan yang indah kemudian mulai remang-remang, tidak lagi tampak indah sesuatu yang indah itu. Dulu pendengaran kita lemah, hari demi hari kemudian pendengaran kita tajam, pendengaran kita kuat. Lalu kemudian hari demi hari pendengaran kita kembali mulai melemah.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setelah bersumpah dengan keindahan alam semesta, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari wa mattasak la tarkabunna tabaqan an tabaq. Dan demi cahaya jingga di saat senja, demi apa itu terus kemudian, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq, dan waktu malam dan segala yang menyelubunginya, dan demi bulan di saat purnama, latar kabunna tobakon an tobak, sungguh kalian akan melampaui perjalanan hidup ini tahapan demi tahapan. Dulu lemah, kuat, dan kemudian akan melemah lagi. Dulu kita tidak tahu siapa-siapa, kemudian tahu ibunda dan ayah kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan kemudian terus kita tahu banyak orang, banyak segala hal. Lalu pelan kita kembali lagi, akan tidak tahu, akan lupa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang kita cintai dan kita sayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian dan khususnya diri saya sendiri, kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya hingga pada titik ini, capaian ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita lupa pada substansinya. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah melanjutkan ayat tadi, fama lahum la yu'minun. Tetapi kenapa mereka tetap tidak percaya bahwa mereka itu lemah, mereka itu kemudian kuat, dan mereka kemudian lemah lagi? Semuanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka akan mempertanggungjawabkan setiap proses dan setiap tahapan yang mereka jalani. Fama lahum la yu'minun. Tetapi kenapa mereka banyak yang tidak percaya? Mereka tidak punya apa-apa, lalu kemudian Allah berikan kesempatan sehingga mereka punya segalanya, dan mereka nanti segalanya itu akan kembali ditinggalkan dan mereka tidak akan membawa apa-apa lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya nanti akan mudik. Setelah kemarin mudik kecil, kita nanti akan mudik besar ke kampung halaman kita yang hakiki di akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan dan memiliki kita semuanya. Di saat kita mudik, bukan harta yang kita bawa, bukan keluarga besar yang kita banggakan, bukan pangkat dan jabatan yang kita andalkan. Pada saat itu, kata Rasulullah, hanya amal soleh. Yatba'ul mayyita salasatun. Ketika kita dalam keranda dihantar oleh istri dan anak-anak kita, oleh karib kerabat, handai tolan dan teman-teman kita menuju kuburan, keluarga kita membersamai, harta kita membersamai. Yang punya mobil, mobilnya ikut menghantarkan ke kuburan. Yang punya aset sosial, teman-teman dekat,
sahabat-sahabat di kantor, bawahan-bawahan, semuanya ikut. Dan juga yang ketiga, wa amaluh, diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Yang kedua pulang, keluarga kita pulang, harta kekayaan kita pulang, lalu kita ditemani oleh amal perbuatan kita di dalam kubur kita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sendirian. Bagi mereka yang bekal amal solihnya banyak, meskipun di kuburan gelap dia merasa terangnya, meskipun di dalam kuburan sepi dia merasa bahagia. Tetapi bagi mereka yang bekal amal solehnya minim, kurang, maka di saat itulah dia menangis, dia rindu dengan kiriman amal dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mudah-mudahan capaian yang sama-sama kita raih pada titik ini harus menyadarkan kita bahwa ini adalah bagian dari proses yang mana kita semuanya nanti akan tinggalkan, akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita bawa saat itu, yang bermanfaat bagi kita semuanya saat itu hanyalah amal solih kita, hanyalah amal kebaikan kita, sholat berjamaah kita, sedekah kita, silaturahim kita, ilmu kita yang bermanfaat, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini yang kita ikhlas, kita niatkan untuk iktikaf dan sekaligus thalabul ilmi. Plusnya kita bisa silaturahim dengan teman, dengan sahabat, Pak Haji Sigit, Pak Haji Aceng, Pak Haji, beliau siapa? Lupa. Ada Pak RT. Pak RT banyak hari ini. Pak Eko dan seterusnya, ada Ustadz Hasan. Kapten Hari. Dan seterusnya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, untuk tujuan yang mulia insya Allah, dan nanti sarapan pagi bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghindari turbulensi iman pasca Ramadan. Turbulensi adalah gerakan udara yang tidak beraturan, kata Mbah Google. Kacau dan tiba-tiba yang menghasilkan perubahan kecepatan serta arah aliran udara. Dalam penerbangan, fenomena ini menyebabkan guncangan pada tubuh pesawat dan bisa membuat pesawat yang sedang berada pada ketinggian itu tiba-tiba oleng dan kemudian jatuh. Di saat Ramadan, kekuatan kita, semangat kita, stamina kita luar biasa. Semua ibadah yang tidak biasa kita lakukan, semuanya kita libas, semuanya kita lakukan. Sholat 5 waktu selalu berjamaah di awal waktu. Sholat sunnah, duha kita lakukan, tarawih kita lakukan, tahajud kita lakukan, bahkan 1 juz setiap malam. Imamnya hafiz, suaranya merdu, tajwidnya enak, 1 jam gak terasa. Anak saya cerita di pondok itu setiap malam 1 juz. Abi capek, bagus, kamu belajar tentang proses perjuangan. 1 malam 1 juz. Dulu saya di kampus juga begitu, sampai kaki kanan ke kiri harus itu kita jalani. Sedekah bukan hanya zakat fitrah,
bukan hanya zakat mal. Kita membantu panitia Ramadan Masjid Raya, panitia Ramadan Masjid As-Surur, Masjid At-Tur, Al-Muhajirin, dan seterusnya. Kita bantu, kita bersedekah dengan yang terbaik yang kita miliki. Kita bersilaturahim. Kita bertadarus Al-Quran yang biasanya setiap hari nggak sempat. Di hari-hari bulan Ramadan selalu kita sempatkan. One day, one juz minimal. Setiap hari 1 juz, luar biasa. Ada yang sampai 2 juz. Ada yang sampai 3 juz. Ini adalah prestasi yang luar biasa, yang sanggup kita lakukan bersama-sama di saat bulan suci Ramadan. Maka jamaah sekalian, harapannya pada Syawal, pada hari-hari setelah Ramadan, itu menjadi momentum pembuktian akan prestasi yang berhasil kita raih di madrasah dan di kampus Ramadan itu. Jangan kemudian oleng, jangan kemudian justru terjadi turbulensi karena tantangan yang ada di luar diri kita. Kita oleng, bahkan kemudian kita jatuh. Terjun bebas. Sudah tidak tampak lagi di masjid sholat berjamaah. Sudah tidak sempat lagi membaca Al-Quran. Sudah tidak kelihatan lagi di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai di saat bulan Ramadan iman kita naik dan terus naik hingga mampu mencapai puncak kualitasnya. Tetapi setelah bulan Ramadan langsung terjadi terjun bebas karena kita tidak peduli untuk menjaganya. Ramadan pergi, akankah kita ikut pergi? Tidak. Justru bulan Syawal adalah bulan pembuktian. Hasil tempaan madrasah Ramadan. Jangan sampai kita jadi hamba Ramadan. Rajin dan taat beribadah selama bulan Ramadan hanya karena suasana Ramadan yang menyelimuti diri kita. Karena tetangga kita ke masjid, maka kita ikut ke masjid. Karena teman-teman kita tidak ada yang nongkrong di pos, semuanya tarawih, maka kita tarawih. Karena teman-teman kita di kantor, di tempat kerja pada tadarusan, maka kita ikut tadarusan. Kebaikan yang kita lakukan karena keadaan, karena suasana belakang. Bukan karena kesadaran dan motivasi dari iman kita. Kita lupa akan Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang memberikan sehat walafiat kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak orang yang menjadi taat saat suasana mendukung lalu tiba-tiba tumbang saat godaan datang. Selesai Ramadan, para bapak dan ibu sekalian, bukanlah akhir perjuangan. Tetapi justru disinilah sebenarnya momen pembuktian bagi para mutakin. Mudah-mudahan kita semuanya yang lulus dari madrasah Ramadan. Muslim jadilah seperti pohon kurma terus berbuah sepanjang musim. Batangnya berdiri tegak, tidak mudah tumbang. Terus berbuah sepanjang musim, bukan hanya di Ramadan. Daunnya tidak mudah rontok mengotori bumi, meskipun angin kencang, angin menerpa. Dedaunannya, rantingnya tidak mudah rontok mengotori bumi. Rantingnya kokoh menjulang memberikan keteduhan siapapun. Itulah satu karakter pohon yang diumpamakan oleh Rasulullah.
sebagai karakter seorang muslim. Dia selalu memberi manfaat kepada orang di sekitarnya tidak kenal musim. Dicela tidak tumbang, dipuji tidak melayang. Teguh pendiriannya, melakukan kebaikan karena keimanannya. Karena keimanannya. Suatu ketika, cerita Pak Imam, di saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, di situ ada sahabat paling senior Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Khattab, ada anaknya Umar, Abdullah ibn Umar, dan juga para sahabat yang lain sedang santai, sedang bercengkrama. Lalu Rasulullah memberikan kuis lah kira-kira kalau anak sekarang kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Kurang lebih beliau mengatakan, inna minas syajarati syajaratan la yasqutu warquha wa hiya mathalul muslim fa akhbiruni fahaddithuni, kata Rasul. Wahai para sahabatku, sesungguhnya ada satu pohon di mana pohon itu dia tidak mudah rontok dedaunannya. Dia senantiasa, di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tu'ti ukulaha kullahinin. Dia memberikan manfaat dengan buahnya setiap waktu, tidak kenal musim. Wahia mathalul muslim, dan dia itu seperti karakter orang muslim. Maka pohon apakah itu, kata Rasul? Para sahabat yang mendengar, ada yang ingin mencoba, tetapi mencoba menjawab, tetapi mereka ada yang malu, ada yang menjawab tetapi ternyata salah. Abdullah ibnu Umar, yang dia dalam hatinya punya jawaban yang benar, tetapi karena dia melihat Abu Bakar tidak menjawab, Umar ayahnya juga tidak menjawab, dia malu untuk menjawab. Singkat cerita, kemudian tidak ada yang menjawab dengan jawaban yang benar. Lalu mereka mengatakan, "Fahadithna ya Rasulullah, mahiyya." Apa jawabannya, wahai Rasulullah? Fahiyya an-nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pohon kurma dijadikan oleh Rasulullah dan juga Al-Quran sebagai perumpamaan karakter dan kepribadian seorang muslim. Batangnya tegak, kokoh. Diterpa apapun dia kokoh, tidak mudah tumbang. Ranting-rantingnya menjulang, memberikan keteduhan kepada siapapun. Seorang muslim juga hendaknya begitu, menjadi pengayom di lingkungannya. Tetangganya sekitar merasa aman, merasa betah, merasa ada kebermanfaatan dengan bertetangga dengan dia. Daunnya tidak mudah rontok, tidak memberikan kesusahan, tidak mengotori. Seorang muslim juga hendaknya begitu. Jangan menjadi beban kehidupan. Jangan menjadi masalah. Pribadi orang muslim adalah kontributif dan solutif. Selalu memberikan peran dan jalan keluar atas problema kehidupan.
Jamaah sekalian, ini adalah perumpamaan yang sungguh sangat indah. Dia berbuah tidak kenal musim. Selalu memberikan manfaat di tengah kehidupan. Bagaimanapun keadaannya. Musim panas, musim dingin. Siang, malam. Selalu bisa memberikan manfaat. Dan itulah karakter orang muslim, karakter orang mukmin. Kiat-kiat menghindari turbulensi iman. Bentar lagi. Nah, ini kan kekuatan yang luar biasa. Yang sering saya sampaikan. Ini bukan kebetulan. Kita bisa berkumpul di masjid dengan tetangga, dengan orang-orang yang mengingatkan kita, memotivasi kita, mengajak kita melakukan kebaikan. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini adalah nikmat yang sangat besar, Pak Haji Sigit. Jadi berkumpulnya kita di sini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah yang terus harus kita jaga. Maka di dalam Al-Quran itu, Ustadz Hasan, kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah berbuat ihsan. Tetangga kita ada Hasan, ada ihsan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ihsan. Bukan hanya kepada kedua orang tua kita, kepada karib kerabat kita, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, tetapi juga kepada wassahibi bil jambi, kepada teman yang ada di sebelah. Teman yang ada di sebelah di saat kita di kantor. Teman yang ada di sebelah kita di saat kita di masjid. Teman yang ada di sebelah kita di saat kita di lembaga perjuangan, di organisasi. Teman sejati. Teman sejawat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidain ihsana, dan seterusnya. Lalu di situ ada wassahibi bil jambi. Maka Pak Haji Cacep, acara halal bihalal dengan tetangga di RT, teman kantor, di masjid, dalam konteks ini, itu juga ibadah. Bagaimana kita berbuat ihsan untuk saling memaafkan, untuk saling memotivasi dalam kebaikan, untuk saling menguatkan, tolong menolong dan seterusnya. Diperintahkan oleh Allah. Bagi kita di masjid, ya, teman-teman yang dalam susah payah memikirkan umat, untuk memakmurkan masjid, ya, karena saya itu pernah merasakan ketua takmir, ketua DKM, momen yang paling sibuk itu adalah di saat Ramadan. Sebulan full bisa saja tidurnya tidak nyenyak. Dan setelah Ramadan selesai, sebentar lagi belum istirahat, Idul Kurban. Maka kalau ini tidak disadari sebagai sebuah ibadah, akan banyak ngeluh. Istri protes, kemudian kita ikut ngeluh. Jadi jamaah sekalian, maka kita harus terus saling menguatkan. Dengan berkumpul seperti ini, kita saling memotivasi. Yang pertama, jaga niat dan tekad. Selalu ingatkan diri sendiri bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan pujian, bukan sanjungan. Dicela kita juga tetap bertahan. Dicaci, orang pada menyalahkan, kita tetap bertahan. Mencari ridho Allah. Setiap kali bergeser, luruskan lagi.
Jika merasa malas, cobalah untuk memperbaharui niat dan tekad dalam hati. Ingatkan diri bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah dan bahwa perjuangan spiritual tidak berakhir karena bulan Ramadan telah selesai. Jangan katakan berpisah dengan Ramadan, tetapi bawalah spirit Ramadan, ruh Ramadan dalam kehidupan sehari-hari pasca Ramadan. Buatlah semua bulan dalam setahun adalah Ramadan. Sorry Pak Imam, ini tadi malam ini ngetiknya. Perbanyak doa dan zikir. Jangan biarkan jarak antara hati kita dengan Allah semakin jauh dan dinding penghalangnya makin tebal. Setiap hari luangkan waktu untuk berzikir dan berdoa. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, seterusnya. Asmaul Husna kita zikirkan. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah dan meminta kekuatan. Dengan memperbanyak doa, kita akan merasa lebih tenang dan terjaga dari rasa malas beribadah. Diri manusia itu sudah semestinya lemah. Maka sudah semestinya senantiasa meminta kekuatan dan penjagaan dari Allah. Jangan terlalu pede. Kita harus selalu minta tolong kepada Allah, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Jangan dikira hati istri kita, hati anak kita bisa kita jaga dengan harta. Enggak. Istri kita cukupi, anak kita cukupi dengan harta. Meskipun kita yang mendapatkan harta itu, betapa banyak anak dan istri kita itu tidak taat pada kita, tidak mengikuti arahan kita. Karena sesungguhnya yang menguasai hati istri dan anak kita itu adalah Allah. Maka memintalah kekuatan kepada Allah. Yang ketiga, bergabung komunitas yang mendukung. Tetap jaga apa yang sudah kita raih saat ini menjadi komunitas jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, menjadi komunitas jamaah Masjid As-Surur, jamaah Musola Al-Ikhlas, Atur, Al-Muhajirin, dan seterusnya. Dan seterusnya. Lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas iman kita. Carilah teman-teman atau komunitas yang mendukung untuk terus beribadah dan saling mengingatkan. Dengan adanya komunitas yang saling menguatkan, kita dapat tetap termotivasi dan menjaga semangat ibadah meskipun di luar bulan suci Ramadan. Kenallah dengan siapapun, tetapi menjadikannya sebagai sahabat. Pastikan hanya orang yang mendukung kesolehan kalian, kecuali kalian memang sang petarung dan pejuang dakwah yang sanggup bertemu dengan siapapun. Bersahabatlah dengan semua orang dalam menjaga kestabilan iman, dan seterusnya. Jangan terlalu keras memaksakan diri. Ya, jangan terlalu keras kita memaksakan diri. Kalau kita lelah ya istirahat. Kalau kita lagi sakit ya jangan dipaksakan. Untuk qiyamul lail 8 rakaat atau lebih banyak daripada itu. Tetapi kemudian kita tidak merasakan indahnya beribadah. Jadi saya ingin bukan hanya pada diri saya sendiri, tetapi kita semuanya jamaah Masjid Raya menjalani ibadah ini dengan menyenangkan, beragama ini dengan ceria. Dengan semakin kita rajin ke masjid, wajah kita semakin berseri. Jangan semakin cemberut, mudah menyalahkan orang, apalagi suka mengkafirkan orang. Semakin kita rajin ke masjid, semakin tawadhu, semakin ramah, semakin berseri. Semakin orang simpati pada kita. Istri kita semakin simpati. Anak-anak kita semakin ta'zib. Tetangga kita juga semakin tertarik. Tetap lakukan kebaikan meskipun sederhana. Selain berusaha menjaga ibadah utama seperti sholat fardu berjamaah, tadarus Al-Quran, puasa sunnah, bersedekah, dan yang lainnya, jangan lupa untuk tetap melakukan kebaikan meskipun ia tampak remeh dan sederhana, seperti tersenyum kepada saudara.
menyapa tetangga, menjauhi ghibah, tidak berburuk sangka atau yang semisalnya. Perbuatan baik ini akan menjaga hati kita tetap bersih dan membantu kita untuk terus dekat dengan Allah. Iman adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Saya menganggap iman itu proses yang fluktuatif dan dinamis. Yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Dan kita harus terus berusaha untuk menjaga dan meningkatkannya setiap hari. Dengan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa menjaga semangat ibadah dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terus bisa beristiqomah mempertahankan prestasi amal soleh kita selama di bulan suci Ramadan. Tetap terus kita jaga sholat berjamaah awal waktu di masjid, kecuali ada alasan. Kemudian kita bisa berjamaah dengan istri, dengan anak di rumah. Kita terus berusaha berbagi, menjaga silaturahim, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi jamaah sekalian dan khususnya bagi diri saya sendiri yang menyampaikan. Jikalau ada salah dan khilafnya, itu semata-mata karena keterbatasan diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.